Pak Priyo, silakan Dr. Priyo. Monggo. Uh, ya, pertama saya ikut prihatin buat kawan-kawan yang ada di Papua, ya. Tapi saya apresiasi tadi masuk agak telat, jadi saya mendengarkan tadi siapa ya dokter dari rumah sakit jiwa yang saya dengar tadi, ya. Ben. Tuh, Anda tuh luar biasa banget loh. Anda ada di sana, Anda bukan putra daerah, Anda semua sendiri melakukan hal ini. Itu role model yang luar biasa. Jadi saya ikut prihatin dengan situasi yang ada. Cuman memang untuk menyelesaikan hal ini, dan saya percaya apa yang kawan-kawan lakukan di Papua dari 3 rumah sakit ini, Anda bukan orang yang tidak berperi kemanusiaan, tetapi batas kesabaran sudah dilampaui. Saya kira siapapun kalau mengalami hal seperti itu pasti bisa merasakan hal. Saya juga dulu kan pernah ditempatkan di pedalaman Kalimantan Tengah selaku semasa saya jadi dokter umum. Dan itu memang kita diberi tunjangan. Mengapa? Itu karena daerah sulit. Papua apapun saya masih kategorikan itu daerah sulit, ya. Andipun katakanlah tidak terpencil, itu daerah sulit. Ada dokter mau ke sana itu sudah luar biasa. Seingat saya punya 2 murid meninggal di Papua. Salah satunya itu ahli kebidanan, yang saya ingat yang menyebabkan istrinya juga akhirnya menjadi sakit jiwa, ya. Karena dia bertugas di Papua dan pada waktu itu dia sudah selesai tugas di Papua, dia harusnya kembali ke Jakarta. Dia nggak kembali ke Jakarta, dia masih mau bertahan di sana karena dia saking cintanya dengan bumi Papua gitu kan, ya. Malang tak dapat diduga kapal yang dia tumpangi itu tenggelam. Dia ikut terseret ke dalam, meninggal lah. Itu saya masih ingat waktu itu kan saya sedang jadi wakil dekan di FKUI. Ayahnya itu menangis di depan saya. Kalau saya ingat itu, aduh sedih banget. Jadi ayahnya mengatakan, "Dok, Anda selaku senior berhasil menanamkan tentang rasa kemanusiaan. Sehingga anak saya lupa dengan kita semua, dan sejak dia jadi dokter, dia lebih memilih Papua." Itu saya ingat betul itu. Teranya itu kita semayamkan di aulanya FKUI sebelum kita bawa ke pemakaman. Istrinya adalah murid saya di radiologi, goncang jiwanya, nggak bisa belajar, hampir sakit jiwa. Untung kita berhasil menyelesaikan hal itu, ya. Jadi saya bisa mengerti lah Medan Papua seperti apa gitu, ya. Tapi memang untuk menyelesaikan masalah ini, anak saya sendiri juga memilih internship di Wamena dulu. Saya tanya sama anak saya, kenapa kamu memilih internship di Wamena? Pak, Wamena tuh alamnya masih liar, Pak. Kalau aku di sana, aku bisa mempraktekkan menjadi dokter yang sesungguhnya. Jadi dia pergi ke sana, dan saya pergi ke Wamena 2 kali. Sebagai seorang ayah, saya juga, gimana ya, ini anak saya, ya tapi dulu bapaknya gila juga, pergi ke Kalimantan Tengah, daerah yang waktu itu masih terpencil. Sekarang anak saya juga nekat begitu, dia internship ngambil di Wamena, ya walaupun Wamena ada pesawat terbang gitu, tapi saya mencoba mengerti. Saya tinggal di Wamena selama 1 minggu selama saya nengok anak saya itu, dan 2 minggu berturut-turut libur saya pergi ke sana waktu anak saya internship. Saya bisa memahami situasinya seperti apa. Nah, kembali kepada kasus ini. Pada kasus ini menurut saya yang harus dilakukan adalah kita melakukan upaya informal. Karena di Papua ini memang agak unik orang-orangnya. Jadi kita harus melakukan informal. Dan saya sarankan para putra daerah asli Papua berdiri paling depan untuk bisa melakukan hal ini. Karena bagaimanapun kesehatan itu harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Entah itu pemerintah pusat, entah itu pemerintah daerah. Yang dikatakan tanggung jawab di situ termasuk adalah menjaga SDM yang
melakukan upaya-upaya untuk kesehatan. Itu ada di alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Tapi kita membicarakan hal itu di Papua pasti sia-sia. Yang kita lakukan adalah informal. Menurut hemat saya, Papua itu kan mayoritas adalah Kristen ya, betul nggak? Katolik. Kristen atau Katolik? Saya ingat kok di situ pernah kalau hari Minggu itu pasar harus tutup karena harus ke gereja. Ya. Itu kan artinya orang-orang di sana tuh sangat religius. Coba para kawan-kawan yang di Papua menghubungi pemimpin di sana yang pemimpin agama lah saya katakan, untuk bisa melakukan negosiasi dengan dengan para pengambil kebijakan di Papua, supaya mereka bisa memahami bahwa orang mau menjadi dokter di Papua itu orang yang terpanggil jiwanya. Kalau tidak terpanggil jiwanya, untuk apa? Ya, dia pergi ke Papua. Masih banyak daerah lain. Jadi apa yang ada di Papua itu harus dijaga betul-betul, harus di-preserve betul-betul. Tapi sebagai leader saya usulkan adalah kawan-kawan yang asli Papua. Dan kawan-kawan yang asli Papua, saya mohon untuk bicara dengan para pemimpin informal. Ini kita nggak bisa lewat pemimpin formal kalau udah situasi seperti ini. Lewatlah pemimpin informal dalam hal ini, menurut hemat saya yang paling mungkin itu adalah tokoh agama. Karena di sana dominasinya adalah Kristen, ya melalui para pendeta, melalui para pastor, untuk menyampaikan. Dan satu lagi, Papua itu sebetulnya kan digelontorkan juga dana dari pemerintah pusat yang namanya dana khusus. Masih ada nggak itu? Dana khusus itu, apa namanya? Otsus itu. Karena dulu ada itu. Dan dengan Menteri Dalam Negeri, barangkali kita di sini, di PBID, bisa menyampaikan juga, karena setiap kali penggelontoran DAK dan DAU itu kan harus melalui Kementerian Dalam Negeri kan nanti yang menggelontorkan itu Dirjen otonomi daerah biasanya yang memegang uang itu. Ini mungkin Pak Adib harus membicarakan dengan hal itu karena nggak bisa orang dengan mudah pergi ke sana. Bahkan saya masih ingat Menteri Kesehatan yang sekarang ini tuh saya pernah japri beliau untuk menengok siapa itu yang meninggal di Papua itu, dokter spesialis paru yang perempuan belum lama ini. Ya. Mega ya. Dokter Mawar. Dokter Mawar. Waktu Dokter Mawar itu meninggal, saya japri Menteri Kesehatan. Saya katakan sama Menteri Kesehatan yang sekarang ini yang Pak BGS. Waktu itu hubungan saya masih baik-baik saja sama dia. Saya belum jadi pengkritik dia. Saya bilang, Anda sebagai Menteri Kesehatan harus pergi ke Papua, saya bilang. Anda harus lihat dan Anda harus berikan penghormatan kepada Dokter Mawar, saya bilang. Karena dia seorang perempuan, dia mau pergi ke daerah yang begitu sulit, saya bilang gitu. Itu kalau pemerintah pusat tidak respect sama sekali, itu Anda percuma jadi Menteri Kesehatan. Saya katakan gitu, ya saya ngomong sama dia agak keras seperti sekarang ini, karena saya katakan, mohon maaf, saya ini umurnya lebih tua dari Anda. Saya sekarang umurnya udah 65 tahun. Jadi ini juga barangkali, saya akan coba juga nih, nanti akan saya japri Menteri Kesehatan. Kalau ada Menteri Kesehatan yang betul, Anda harus datang ke Papua, Anda harus dengar itu para spesialis di Papua, kalau program Anda tentang spesialisasi mau hidup. Kalau enggak, percuma. Gitu. Saya janji akan saya japri nanti Menteri Kesehatan. Amin. Teman-teman saya kira itu teman-teman Jayapura sudah pernah Zoom sama Pak BGS, sudah pernah. Hasilnya apa hasilnya? Nah, nanti tanya sama teman-teman jawabannya gimana. Oh, kalau gitu enggak. Saya tetap akan saya japri dia. Saya akan japri dia. Di mana kampanye dia mau bikin pendidikan spesialis kalau para spesialis yang ada tidak di-preserve. Dan itu di daerah yang sulit loh. Saya kira itu teman-teman saya di Papua, para junior-junior saya di Papua, tetaplah Anda semangat, lakukan jalur-jalur informal ya untuk hal ini, dan terutama untuk para putra-putri asli Papua. Saya nggak tahu di mana posisinya si siapa namanya nih, mantan dekannya tuh, Pauline kemana Pauline? Pauline itu murid saya tuh Pauline. Pauline ada di mana posisinya?
Dr. Pauline ada di rumah sakit juga. Beliau sudah pensiun dan beliau menjadi dokter tenaga kontrak. Memang Dr. Pauline mensupport kami juga untuk. Oke, nanti saya WA Pauline. Pauline harus harus jalan ini gitu loh. Sebagai orang yang pernah menjadi orang besar juga kan di sana kan. Iya, menjadi dekan dan pernah jadi dekan, pernah jadi kepala rumah sakit. Ya. Itu murid saya itu Pauline itu. Saya pernah nguji dia juga gitu. Saya akan bicara sama Pauline nanti. Selain saya janji sama teman-teman, saya akan japri Menteri BGS kali ini. Walaupun saya sebetulnya rada nggak pas, tapi saya pikir saya harus japri ini. Saya kira itu yang bisa saya lakukan teman-teman di Papua. Terima kasih dengan pengabdian Anda semua. Rio.